Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 5 orang. Nama-nama kelompok kami yaitu 1. Indah Ulandari, 2. Safaria, 3. Silzanitia Palawa, 4. Fatniko Helmi, 5. Samsul Panca Marganto. Kami akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Makassar yang diberikan oleh Pak Aziz selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa mencapai masa kejayaannya bersama Kerajaan Goa Talo pada tahun 1511 hingga 1669. Ketika Kerajaan Goa memegang hegemoni militer dan perdagangan di wilayah Timur Nusantara, sebagian besar di antaranya wilayah Sulawesi, beberapa bagian dari wilayah Maluku dan Timur Tenggara, pesisir timur Kalimantan, dan juga wilayah utara. Dalam proses menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan beberapa inovasi di bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan juga militer. Perubahan sosial yang drastis menjadi pengeratnya hubungan di antara Kerajaan Goa dan dunia luar, terutama saat Kerajaan Goa mengangkat agama Islam sebagai agama resminya pada tahun 1607. Kekalahan Kerajaan Goa pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya wilayah kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan. Beberapa bagian diantaranya diberikan kepada VOC. Meski demikian, Kerajaan Goa tetap bertahan hingga abad ke-20. Kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikan wilayah tersebut kolonial mereka. Kekalahan Kerajaan Goa pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya beberapa wilayah kerajaan di luar Sulawesi Selatan. Sebagian kecil wilayah dibagikan kepada VOC. Namun demikian, Kerajaan Goa tetap menjadi kerajaan yang merdeka hingga abad ke-20. Kolonial Belanda mengalahkan Kerajaan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah kolonial mereka. Naskah Lontara Patrilong Goa menyebutkan bahwa keturunan Kerajaan Kesultanan Goa berawal dari pernikahan Tumanurung yang dapat diartikan secara harfiah sebagai orang yang tidak diketahui asal-usulnya secara pasti dan hanya dikenali oleh Karaeng Bayo. Sebagai perkawinan wanita bangsawan dan penguasa setempat, bangsawan Bati Salapanga pun sepakat untuk membentuk negeri dan mengangkat suami istri sebagai penguasa. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi pada sekitar 1320 Masehi. Para ahli mengaitkan kemunculan kerajaan Goa dan negeri-negeri di Sulawesi Selatan lainnya dengan intensifikasi pertanian dan pemusatan pemerintahan besar-besaran pada abad ke-14 yang dipicu oleh naiknya permintaan luar bagi beras Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk turut meningkat seiring dengan pergantian dari budaya meladang kepada budidaya padi lahan basah secara intensif. Hutan-hutan di pedalaman Semenanjung pun dibuka untuk memberi tempat bagi pemukiman agraris baru, termasuk Goa yang awalnya juga merupakan chiefdom pedalaman yang berbasiskan budidaya padi. Dalam perang tahta antara kedua putra Semboya Rigawa atau raja di Kerajaan Goa ke-6 bernama Tuna Takalopi atau Haria Tarunaba yang masih putra Brawijaya V menikahi putri Goa dan mendapatkan putra bergelar Bahtara Goa. Pada abad ke-15, Bahtara Goa Tuni Awangari Paralakna mengalahkan saudaranya yaitu Karaeng Loeng Risero. Karaeng Loeng Risero di kemudian hari menuju ke muara Sungai Talo dan mendirikan negeri bernama Negeri Talo. Di kemudian hari, negeri Talo berkembang menjadi negara maritim berbasis niaga. Pada abad ke-16,
Bagian barat Sulawesi Selatan memiliki negeri-negeri sama kuat dan bersekutu dan saling bersaing satu sama lain. Namun tidak ada satupun yang dapat menguasai keseluruhannya. Putra Batara Goa Semboya Tumaparisi Paralakna berkuasa sekitar 1511 sampai 1546, memecahkan keadaan status Goa ini dengan menaklukkan pesisir Garasi dan mengalahkan setidaknya 13 negeri bersuku Makassar lainnya. Pada akhir 1530-an atau 1540-an, Kerajaan Goa berhasil mengalahkan Kerajaan Talo berserta sekutu-sekutunya. Ini menjadikan Kerajaan Goa paling dominan di tanah suku Makassar dan dianggap sebagai saudara tua oleh Kerajaan Talo. Semboya Tumaparisi Parakalona mengembangkan birokrasi kerajaan dengan menunjuk Daeng Pamate sebagai Sabana atau Sahbandar pertama. Penyusunan catatan serta hukum kerajaan juga dimulai pada masa pemerintahannya. Ia juga berkemungkinan penguasa pertama Kerajaan Goa yang membangun benteng Somba Apu. Kerajaan Goa berikutnya adalah Karaeng Tunipalangga, memerintah sekitar 1546 sampai 1565, memperluas pengaruh kerajaan Goa melalui serangkaian agresi militer. Ia juga melakukan inovasi dalam bidang teknologi persenjataan dan pertahanan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Goa mengalahkan seluruh pesaingnya di pesisir barat dan hingga ke wilayah Sulawesi Tengah. Sombaya Tunipalangga juga menerima orang-orang Melayu dan Nusantara Barat lainnya untuk bermukim sekaligus berniaga di negerinya. Ia bahkan mengadakan perjanjian dengan salah satu pemimpin dari mereka, memperbolehkan mereka untuk tinggal secara permanen di dalam wilayah kerajaan Goa, tanpa harus mengikuti hukum adat setempat. Para pedagang ini kemungkinan juga turut terlibat dalam reformasi ekonomi yang berkontribusi pada kemajuan pesat kerajaan Goa sebagai bandar persinggahan utama di Nusantara bagian timur kala itu. Perluasan pengaruh kerajaan Goa memicu respon agresif dari kerajaan Bone di sebelah timur. Perang meletus pada awal 1560-an dan baru berakhir pada 1565. Dengan kegalahan Goa, Karaeng Tunibata, saudara dan penerus Sombaya Tunipalangga mati dipenggal oleh musuh. Selepas kematian Tunibata, penguasa kerajaan Talo I Mapatakang Tanadaing Padulung Tumanama Rima Kawayang naik sebagai temu bicara buta atau juru bicara negeri, dan mengangkat Karaeng Tunijalo, putra Karaeng Tunibata sebagai penguasa Goa. Sejak saat itu, penguasa kerajaan Goa dan kerajaan Talo berbagi posisi dalam memimpin keseluruhan wilayah kerajaan negeri Goa dan negeri Talo secara bersama-sama. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu letak yang strategis, mempunyai pelabuhan yang baik jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar juga berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh pedagang asing, seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagiannya yang datang untuk berdagang di Makassar. 1. Balalompua, 2. Masjid Katangka, 3. Pelabuhan Pautere, 4. Benteng Ujung Pandang, 5. Makam Raja-Raja Goa, 6. Makam Raja-Raja Talo, 7. Baju Bodo, 8. Perahu Palari, 9. Songkok Guru, 10. Coto Makassar, 11. Lontara Makassar, 12. Perahu Banawa, 13. Perahu Fatorani. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat Goa adalah nelayan dan pedagang. Mereka sangat giat untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan banyak juga dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Goa memiliki kebebasan untuk
berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tetapi mereka tetap terikat dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut pangadakang. Masyarakat Goa juga sangat taat dan percaya terhadap norma-norma tersebut. Masyarakat Goa juga mengenal lapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang berisi golongan bangsawan dan keluarganya yang disebut anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan lapisan bawah disebut golongan ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Goa banyak menghasilkan benda-benda terkait pelayaran. Mereka terkenal dengan sebutan pembuat kapal. Jenis kapal yang mereka hasilkan adalah pinisi dan lombok. Pinisi dan lombok sangat dibanggakan oleh rakyat Sulawesi Selatan dan terkenal hingga mancanegara. Demikianlah penyampaian kami terkait materi Kerajaan Makassar. Kami berharap apa yang telah kami jelaskan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan terhadap kita semua. Terima kasih kepada Bapak Aziz dan teman-teman yang telah menyimak video hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.